Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari yang baru, di minggu yang baru, di pagi yang menyenangkan. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah, adik-adik pelajar, mahasiswa, selamat belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang perjalanan menuju tempat kerja, di pemerintahan, di swasta, di usaha sendiri. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku ND HKBP nomor 121 ayat 1. Yesus Raja Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 20 Juli 2020 dari Kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 mengatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dungi dijauh si Ishak ma si Jakob, jala di pasu-pasu ibana, didokma manonai ibana, unang buat sian akka boru Kanaan bahen jolmang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Ishak adalah seorang yang memiliki tugas dari Allah untuk diserahkan keberlanjutannya kepada Yakub. Apakah yang Ishak lakukan tentang itu? Apakah ia melakukannya dengan baik dan benar? Dalam renungan harian ini mengatakan Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia. Pada cerita awal Kejadian 27, Ishak siap untuk memberikan berkat kepada Esau. Tetapi Ribka dan Yakub menipu Ishak. Setelah Ribka dan Yakub melakukan semua itu, mengapa Ishak memanggil mereka untuk memberkati Yakub? Istri Ishak, Ribka, telah bercerita kepada Ishak. Dia bersedih tentang perempuan-perempuan Kanaan. Ishak mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut
dan memanggil Yakub untuk memberkati dan menasehatinya. Ishak berdoa kepada Yakub. Dia memohon berkat rohani dan jasmani kepada Yakub. Namun kita melihat bahwa Ishak tidak menekankan secara nyata-nyata agar Yakub mempercayai Tuhan. Namun Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhan mengizinkan orang-orang dengan kehendak bebas untuk memilih apakah mengikutinya atau tidak peduli dengannya. Ishak tidak memaksakan tentang Allah kepada Yakub. Sebelum kita meneruskan berbicara tentang Yakub, orang yang melanjutkan tugas Ishak, marilah kita berbicara singkat tentang Esau. Karena mendengar dan mengetahui cerita Ribka, Yakub, dan Ishak tentang perempuan Kanaan, Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Kejadian 28 ayat 8-9. Akhirnya Esau memiliki istri sekaligus dari orang Kanaan dan juga dari keturunan Abraham. Sejauh ini dalam hidupnya, Esau tidak pernah menunjukkan minat untuk berada sesuai dengan keinginan Tuhan. Berbeda dengan Yakub memilih istri dari keturunan Abraham, Yakub menunjukkan bahwa ia berminat untuk menerima tongkat estafet rohani dari Ishak. Yakub mendengarkan dan menaati Ishak. Yakub melakukan sesuai dengan perintah Ishak ayahnya. Kemudian Yakub secara langsung mendengar dari Allah melalui mimpi. Secara pribadi menerima janji itu langsung dari Allah. Tongkat estafet rohani dari Ishak diserahkan kepada Yakub. Ketika Tuhan berbicara kepada Yakub, Yakub sendiri menerima tongkat estafet rohani itu dari Tuhan. Secara pribadi, Yakub menyadari bahwa Allah telah membuat jalan ke sorga baginya. Yakub menyebut tempat itu Betel, yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah Tuhan. Yakub membuat komitmen kepada Allah dengan ibadat dan dengan mengingat Tuhan dan memberikan kembali kepadanya dari apa yang dia miliki sebagai persembahan. Yakub menetapkan dan memantapkan kepercayaannya kepada Tuhan yang menunjukkan bahwa ia harus belajar bagaimana cara bergantung kepada pemeliharaan Tuhan dalam segala hal. Yakub berkata, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayah
Allahku, maka Tuhan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayat 20 sampai ayat 22. Tuhan memberi Yakub visi yang luar biasa ketika dia berada di titik yang sangat rendah dalam hidupnya. Yakub perlu mempelajari semua itu sebelum Tuhan dapat menggunakan dia untuk tujuan yang lebih besar. Saudara-saudara, Tuhan sering sekali memberikan kita beberapa dorongan dan kebijaksanaannya yang terbaik ketika kita sedang dalam titik tersusah dan terendah. Demikianlah Yakub. Marilah kita belajar untuk selalu mempercayai Tuhan atas cara yang Dia inginkan, yang Dia gunakan untuk bekerja dalam hidup kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, sehingga kita dijadikannya seperti yang Dia inginkan, seperti Yakub. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup kami, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu untuk mewarisi pengharapan iman, kebahagiaan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1. Tuhan Yesus Raja Gereja yang beriman dan setia, beri berkat-Mu padaku dan bangkitkanlah hatiku mengikuti Rajaku. Kuatkanlah imanku, kuatkanlah imanku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.